Di sebuah desa yang terpencil, seorang bocah yatim piatu bernama Ardi hidup dengan neneknya yang sudah tua. Meski hidup dalam kesederhanaan, Ardi memiliki tekad kuat untuk mengubah nasib. Namun, tak ada yang menyangka, di balik tubuhnya yang kecil dan penampilannya yang lusuh, Ardi menyimpan kemampuan luar biasa yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton. Di sebuah desa yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang bocah yatim piatu bernama Ardi. Desa itu dikelilingi hamparan sawah hijau yang luas, dengan rumah-rumah sederhana yang mayoritas terbuat dari kayu dan bambu. Ardi tinggal bersama neneknya yang sudah sangat tua. Neneknya, yang biasa dipanggil Bu Sumi, adalah seorang wanita yang baik hati, tetapi sudah tak lagi kuat bekerja keras seperti dulu. Kehidupan mereka sangat sederhana. Bahkan terkadang harus menghemat makanan agar bisa bertahan hidup. Meski begitu, mereka selalu berusaha saling mendukung. Ardi tidak pernah mengeluh meski hidup serba kekurangan. Dia tahu, tidak ada yang bisa menggantikan kasih sayang neneknya yang selalu setia merawatnya sejak kecil. Ardi setiap hari berjalan kaki sejauh 2 kilometer menuju pasar untuk menjual barang bekas yang didapat dari desa. Dia mengumpulkan barang-barang yang sudah tidak terpakai, seperti kardus bekas, botol plastik, atau barang elektronik rusak yang bisa diperbaiki. Di pasar, Ardi selalu menjadi bahan ejekan anak-anak lain yang lebih kaya dan tidak pernah tahu bagaimana rasanya hidup kekurangan. Mereka sering tertawa mengejek Ardi yang tampak lusuh, berjalan dengan kaki telanjang, dan membawa barang-barang yang tidak menarik. Namun, Ardi tidak marah. Dia hanya tersenyum lemah, meski dalam hatinya, ia merasakan kesedihan yang mendalam. Di balik senyum itu, Ardi menyimpan banyak harapan. Harapan untuk suatu hari bisa membawa kebahagiaan bagi neneknya dan mengubah nasib mereka. Kehidupan di desa itu sangatlah sepi. Satu-satunya hiburan yang ada bagi Ardi adalah malam hari, ketika ia duduk di beranda rumah bersama neneknya, menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit. Neneknya sering bercerita tentang masa kecilnya yang penuh warna. Namun Ardi tahu bahwa neneknya sangat rindu pada anak-anaknya yang sudah lama pergi merantau. Disinilah Ardi merasa tugasnya bukan hanya sekadar bertahan hidup, tetapi juga membawa kebahagiaan dan rasa bangga bagi nenek yang sudah merawatnya dengan penuh kasih. Setiap langkah Ardi, meskipun penuh tantangan, dipenuhi tekad untuk membuat hidupnya lebih baik, walau dia tahu jalannya sangat terjal dan penuh kesulitan. Kehidupan Ardi di desa bukanlah hal yang mudah. Setiap hari, ia harus bangun pagi-pagi sekali, sebelum ayam berkokok, untuk menyiapkan barang-barang yang akan dijual di pasar. Ia mengumpulkan kardus bekas, botol plastik, dan barang-barang lain yang bisa diperbaiki dari berbagai tempat. Tak jarang, Ardi harus berjalan jauh, melewati jalanan becek dan berbatu, dengan sepatu usang yang hampir tidak layak pakai. Namun, ia tak pernah mengeluh. Meskipun kondisinya jauh dari kata nyaman, Ardi merasa bahwa setiap langkah yang ia ambil adalah bagian dari usahanya untuk membantu neneknya. Di pasar, Ardi seringkali diperlakukan dengan dingin. Banyak orang yang melihatnya hanya sebagai bocah yang tak punya apa-apa. Tak lebih dari sekadar pengemis yang membawa barang-barang bekas yang tak berharga. Anak-anak sebayanya sering mengejeknya, mencibir dan memanggilnya dengan sebutan-sebutan yang membuat Ardi merasa malu. Mereka tidak tahu bahwa Ardi sebenarnya lebih pintar daripada yang mereka kira. Ia bisa memperbaiki barang-barang elektronik bekas yang ia kumpulkan, tetapi tak ada yang mau mengakui kemampuan itu. Mereka hanya melihat penampilannya yang kotor dan lusuh, dan itu sudah cukup untuk membuat mereka menertawakannya. Meski begitu, Ardi tetap bertahan. Ia tak pernah membiarkan ejekan itu meruntuhkan semangatnya. Setiap kali ia dihina, Ardi hanya menundukkan kepala dan terus berjalan. Di balik senyum pahitnya, ada tekad yang kuat. Ia tahu, suatu saat nanti, hidupnya akan berubah. Suatu saat nanti, ia akan membuktikan kepada mereka semua bahwa nasib seseorang tidak bisa diukur hanya dari penampilan atau latar belakang keluarganya. Setiap hari, Ardi terus bekerja keras, meskipun itu tidak mudah. Ia tahu bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk neneknya yang sudah sepuh dan tak lagi bisa berbuat banyak. Ardi tak pernah berhenti berharap.
Meskipun kadang ia merasa lelah dan putus asa, ia selalu mengingat janji kepada neneknya untuk memberikan kehidupan yang lebih baik. Meskipun jalan yang ia tempuh penuh dengan rintangan, Ardi tidak pernah mundur. Baginya, setiap langkah yang ia ambil adalah langkah menuju mimpi. Mimpi untuk bisa memberikan kebahagiaan kepada neneknya dan suatu hari nanti, mengubah nasib mereka berdua. Ardi percaya bahwa meskipun hidup penuh cobaan, selalu ada harapan di ujung jalan. Suatu hari, di tengah kesibukan pasar yang penuh dengan suara tawar-menawar, terjadi peristiwa yang tak terduga. Seorang pria tua yang tampak terhormat, mengenakan jas hitam dan kacamata tebal, tiba-tiba terjatuh di tengah kerumunan. Semua orang terkejut melihatnya jatuh, namun tidak ada yang berani mendekat. Suasana pasar yang biasanya ramai dan bising seketika menjadi hening. Orang-orang hanya berdiri memandang, khawatir jika mereka ikut campur malah akan membuat keadaan semakin buruk. Di antara kerumunan itu, hanya ada satu orang yang berani bergerak mendekat, Ardi. Pria tua yang jatuh itu ternyata adalah seorang pengusaha besar bernama Pak Budi, yang dikenal banyak orang di kota sebagai seorang yang sangat kaya dan berpengaruh. Dia sering tampil di berbagai acara, dan orang-orang memandangnya dengan rasa hormat. Namun, di depan banyak orang, Pak Budi terlihat begitu rapuh. Ardi melihat bagaimana Pak Budi terkulai lemas di lantai pasar, seolah-olah semua kekuatan yang dimilikinya sirna dalam sekejap. Tak ada yang tahu apa yang terjadi pada Pak Budi, namun yang pasti, orang-orang di pasar tampaknya enggan untuk membantu. Ardi, yang biasa menghadap kesulitan dan tantangan setiap hari, tidak berpikir panjang. Ia melihat bahwa pria itu membutuhkan pertolongan, meskipun ia tak tahu apa yang harus dilakukan. Tanpa ragu, ia melangkah maju dan mendekat. Ardi menilai keadaan Pak Budi yang tampak sangat kesakitan. Ia mencoba menenangkan pria itu dengan berbicara lembut, meskipun dia tahu dirinya bukanlah seorang ahli medis. Dia hanya berusaha mengikuti nalurinya, mencoba memberi sedikit kenyamanan. "Bapak, tenanglah, saya bantu," ujar Ardi, mencoba berbicara dengan nada menenangkan. Tangannya yang kotor dan penuh bekas goresan itu perlahan-lahan meraih tangan Pak Budi. Ardi merasa ada semacam energi yang mengalir dari tangan itu, meskipun ia tak bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi. Dalam diam, ia berusaha membantu Pak Budi duduk, memberi sedikit ruang agar ia bisa bernapas lebih mudah. Pak Budi yang awalnya terlihat bingung, mulai merasakan sedikit perbaikan. Perlahan, rasa sakit yang mendera tubuhnya mulai mereda. Ardi tidak tahu apa yang ia lakukan, tetapi sepertinya ada sesuatu yang ajaib dalam cara ia menyentuh Pak Budi. Beberapa orang yang menyaksikan kejadian itu mulai berbisik-bisik. Mereka tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ardi, seorang bocah miskin dari desa, tanpa pelatihan medis apapun, justru bisa menyembuhkan seseorang yang banyak orang anggap tak terjangkau penyakitnya. Setelah beberapa saat, Pak Budi akhirnya mulai merasa lebih baik. Rasa sakit yang tadi menguasai tubuhnya perlahan menghilang, dan ia bisa duduk dengan lebih tenang. Meski tak sepenuhnya pulih, ia merasa ada kelegaan yang luar biasa. Namun, di balik rasa syukur yang mendalam, Pak Budi terlihat bingung dan tercengang. Ia menatap Ardi dengan tatapan tak percaya, seolah-olah mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Ardi hanya berdiri di sampingnya, dengan ekspresi polos, seolah tidak menyadari apa yang telah ia lakukan. Pak Budi, yang selama ini dikenal sebagai sosok yang jarang terjangkau oleh orang-orang biasa, kini merasa seolah-olah dunia runtuh di sekitarnya. Di depan banyak orang, seorang bocah miskin dari desa, yang bahkan tidak memiliki pendidikan medis, telah membantunya. Ardi tidak tahu betapa besar dampak yang telah ia buat dengan sekadar mengikuti instingnya. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu terdiam, terkesima, dan beberapa dari mereka mulai berbisik-bisik. Mereka tidak mengerti bagaimana hal itu bisa terjadi, namun mereka semua tahu satu hal, Ardi memiliki kemampuan yang luar biasa. Pak Budi, yang masih terdiam, akhirnya mulai bertanya dengan suara pelan. "Anak ini, apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa?" Ardi yang merasa sedikit canggung, hanya menundukkan kepala dan berkata, "Saya hanya mencoba membantu, Pak. Saya tak tahu apa yang terjadi. Hanya saja saya merasa Bapak perlu bantuan."
Pak Budi terdiam sejenak, masih berusaha mencerna kata-kata Ardi. Ia tahu, ada sesuatu yang tidak biasa dari anak ini. Tanpa sadar, Ardi telah menyentuh bagian dari dirinya yang selama ini ia cari, sesuatu yang lebih dari sekadar pengobatan fisik. Ada semacam energi yang mengalir dalam tubuh Ardi, yang tak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Mungkin itulah yang membuatnya bisa membantu Pak Budi dengan cara yang tak terduga. Pak Budi akhirnya mengumpulkan keberanian untuk bertanya lebih jauh. Kamu, anak desa ini, bukan? Apakah kamu belajar ilmu pengobatan? Ardi menggelengkan kepala dengan sederhana. Tidak, Pak. Saya hanya tahu sedikit tentang barang bekas, dan terkadang saya bisa memperbaikinya. Saya tidak tahu banyak tentang pengobatan. Namun, Pak Budi tidak bisa mengabaikan perasaan kagumnya. Ia bisa merasakan keajaiban di balik sentuhan sederhana Ardi. Dalam pikirannya, Pak Budi mulai berpikir tentang kemungkinan besar yang bisa Ardi raih. Jika anak ini bisa melakukan hal seperti ini tanpa pelatihan medis apapun, betapa hebatnya dia jika diberi kesempatan dan pendidikan yang layak. Di dalam hatinya, Pak Budi mulai membuat keputusan besar. Pak Budi tak bisa menahan rasa penasaran yang semakin mendalam. Ia menatap Ardi dengan tatapan yang berbeda. Di matanya, bocah yang dulunya ia anggap hanya sebagai seorang anak desa yang tak berdaya kini tampak seperti seseorang yang memiliki potensi luar biasa. Keajaiban yang baru saja terjadi membuat Pak Budi merasa seolah telah menemukan sebuah harta karun yang tersembunyi. Namun harta karun itu bukanlah emas atau perhiasan, melainkan kemampuan luar biasa yang dimiliki Ardi. Saya ingin tahu lebih banyak tentang kamu, Ardi. Ujar Pak Budi dengan nada serius, meskipun suara itu tetap terdengar lembut. Apa yang kamu bisa lakukan? Apakah kamu memiliki kemampuan lain selain ini? Ardi sedikit terkejut dengan pertanyaan tersebut. Ia tidak pernah berpikir lebih jauh tentang apa yang baru saja ia lakukan. Ia hanya mengikuti nalurinya, mencoba untuk membantu, tetapi sepertinya Pak Budi melihat sesuatu yang lebih besar dalam dirinya. Ardi merasa canggung dan tidak tahu harus menjawab apa. Namun, ia tahu satu hal, apa yang terjadi pada Pak Budi bukanlah kebetulan semata. Mungkin, ini adalah kesempatan yang harus ia ambil. Sejujurnya, Pak, saya tidak tahu banyak. Saya hanya mengikuti apa yang saya rasakan. Jawab Ardi dengan jujur. Saya sering membantu nenek saya, memperbaiki barang-barang yang sudah rusak. Saya tidak tahu kalau itu bisa membantu orang lain. Pak Budi mendengarkan dengan seksama. Ia tahu bahwa jawaban Ardi tidak mengungkapkan seluruh cerita, tetapi ada sesuatu dalam cara Ardi berbicara yang membuatnya semakin yakin bahwa anak ini memiliki potensi luar biasa. Tidak seperti kebanyakan orang yang hanya berfokus pada uang dan kesuksesan materi, Ardi tampaknya lebih tertarik pada hal-hal yang lebih sederhana dan tulus. Itu adalah kualitas yang langka. Dan Pak Budi merasa bahwa ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Ardi, aku ingin memberimu kesempatan, kata Pak Budi, akhirnya mengungkapkan niatnya. Kamu punya potensi yang sangat besar, dan aku ingin membantumu mengembangkannya. Aku akan membiayai pendidikanmu, memberimu pelatihan medis yang layak. Aku percaya, dengan sedikit bimbingan, kamu bisa menjadi lebih dari sekadar anak yang membantu orang-orang secara kebetulan. Kamu bisa menjadi seseorang yang menyembuhkan banyak orang. Ardi terdiam, tidak tahu bagaimana merespon. Apa yang Pak Budi katakan terasa seperti sebuah impian yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pendidikan medis? Pelatihan yang layak? Ardi merasa seperti berada di dunia yang berbeda. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah sedrastis itu. Namun, di dalam hatinya, Ardi tahu bahwa kesempatan ini adalah sesuatu yang harus ia ambil. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk neneknya yang telah membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Pak Budi melanjutkan, kamu punya sesuatu yang luar biasa, Ardi. Dan aku ingin memastikan bahwa dunia tahu siapa kamu sebenarnya. Pak Budi tidak berhenti begitu saja setelah menawarkan Ardi kesempatan untuk pendidikan medis. Ia tahu bahwa untuk mengubah hidup seseorang, tidak cukup hanya dengan memberi materi atau kesempatan sekali saja. Pak Budi memutuskan untuk membawa Ardi ke kota, memperkenalkannya pada dunia yang jauh berbeda dari desa yang selama ini ia kenal.
Di kota, Ardi akan diberi pelatihan medis oleh para ahli, belajar berbagai teknik penyembuhan yang lebih maju, dan dilatih untuk menjadi seorang profesional. Ini adalah langkah besar yang akan mengubah seluruh arah hidup Ardi. Awalnya, Ardi merasa cemas dan tidak yakin. Kota yang besar, dengan segala kemegahannya, terasa begitu asing baginya. Gedung-gedung tinggi, kendaraan yang berlalu lalang, dan orang-orang yang sibuk dengan kehidupan masing-masing membuatnya merasa kecil. Namun, di sisi lain, ada juga perasaan semangat dan harapan yang menggelora dalam hatinya. Ia tidak pernah membayangkan bisa berada di tempat seperti ini, dan setiap langkahnya terasa seperti langkah menuju masa depan yang penuh potensi. Di tempat pelatihan medis, Ardi mulai belajar banyak hal yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan. Ia mulai memahami bagaimana tubuh manusia bekerja, mengenal berbagai penyakit, dan mempelajari cara-cara untuk menyembuhkan orang. Meskipun banyak hal yang terasa sulit dan membingungkan, Ardi tidak pernah menyerah. Ia merasa bahwa apa yang ia pelajari adalah kunci untuk mengubah hidupnya dan, lebih penting lagi, untuk membantu orang lain, seperti yang pernah ia lakukan pada Pak Budi. Selama beberapa bulan pertama, Ardi merasa tidak percaya diri. Banyak teman-temannya di kelas berasal dari latar belakang yang lebih mapan, dan mereka tampak lebih unggul dalam hal pengetahuan serta keterampilan. Mereka sering tertawa kecil ketika melihat Ardi, yang datang dari desa dan tidak memiliki pengalaman di dunia medis. Namun, Ardi tidak membiarkan hal itu menghentikannya. Ia bekerja lebih keras, belajar dengan tekun setiap malam, dan meminta bantuan kepada para mentor untuk memperdalam pemahamannya. Pak Budi selalu memberi dukungan penuh, mendorong Ardi untuk terus maju dan tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang lain. Suatu hari, setelah berbulan-bulan belajar, Ardi diberi kesempatan untuk ikut dalam sebuah proyek medis yang melibatkan pengobatan langsung kepada pasien. Saat pertama kali memegang alat medis dan berhadapan langsung dengan pasien, Ardi merasa gugup. Namun, ketika ia mulai merasakan kenyamanan dalam pekerjaannya dan melihat hasil positif dari pengobatannya, ia menyadari bahwa ini adalah panggilan hidupnya. Ia merasa bangga bisa membantu orang lain, meskipun jalan yang ia tempuh untuk sampai ke titik itu sangat panjang dan penuh rintangan. Pak Budi yang melihat perkembangan Ardi merasa sangat puas. Ia tahu bahwa Ardi bukan hanya belajar keterampilan medis, tetapi juga nilai-nilai penting dalam kehidupan, kerendahan hati, ketulusan, dan keinginan untuk membantu sesama. Di mata Pak Budi, Ardi sudah menjadi lebih dari sekadar bocah yatim dari desa. Ia telah menjadi sosok yang dapat membawa perubahan bagi dunia. Setelah berbulan-bulan belajar dan berlatih di kota, Ardi semakin menguasai ilmu medis yang diajarkan kepadanya. Ia mulai dikenal oleh para pengajar dan teman-temannya sebagai siswa yang memiliki bakat luar biasa dalam menyembuhkan orang. Namun, meskipun kemampuannya berkembang pesat, Ardi merasa ada sesuatu yang hilang. Ia merasa seperti hidupnya masih belum lengkap tanpa neneknya yang selalu mendukungnya sejak kecil. Ardi sangat merindukan Bu Sumi, nenek yang sudah membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Meskipun ia tahu neneknya selalu mendoakannya dari jauh, rasa kehilangan itu tetap menyakitkan. Pak Budi, yang selalu mengamati perkembangan Ardi, menyadari bahwa meskipun Ardi semakin cerdas dan terampil, ada perasaan kosong yang tidak bisa diisi dengan pelatihan medis atau pengetahuan. Ia memahami betul bahwa apa yang Ardi butuhkan bukan hanya keterampilan, tetapi juga rasa percaya diri dan tujuan hidup yang lebih besar. Pak Budi kemudian memutuskan untuk memberi Ardi kesempatan lebih besar. Kesempatan untuk memulai praktek medis secara langsung. Ia ingin Ardi membuktikan bahwa apa yang telah ia pelajari bisa memberikan dampak nyata pada kehidupan orang lain. Dengan dukungan Pak Budi, Ardi diberi kesempatan untuk membuka klinik kecil di kota, tempat di mana ia bisa langsung merawat pasien. Meskipun pada awalnya Ardi merasa takut dan kurang percaya diri, Pak Budi selalu mengingatkannya bahwa ia tidak sendirian dan bahwa ini adalah kesempatan besar untuk mengubah hidupnya. Di klinik tersebut, Ardi tidak hanya menangani pasien yang membutuhkan pertolongan medis, tetapi juga mulai merasakan kepuasan batin yang luar biasa ketika melihat pasiennya sembuh berkat tangannya. Ia merasa bahwa ini adalah panggilan hidupnya, dan ia ingin terus melakukannya sepanjang hidupnya. Namun, meskipun banyak pasien yang datang dan sembuh,
Ardi tak bisa menahan perasaan rindu yang dalam terhadap neneknya. Setiap kali ia berhasil menyembuhkan seseorang, ia selalu merasa ada kekosongan yang sulit dijelaskan. Ia ingin neneknya berada di sana untuk menyaksikan semua pencapaian yang telah ia raih. Di tengah kesibukan kliniknya, Ardi sering teringat akan malam-malam ketika mereka berdua duduk bersama di beranda rumah, berbicara tentang harapan dan impian. Meskipun kehidupan di kota mulai memberikan segalanya untuknya, Ardi merasa bahwa kebahagiaan sejati tidak akan lengkap tanpa neneknya di sampingnya. Pak Budi, yang mengetahui perjuangan batin Ardi, memutuskan untuk membantunya. Ia menawarkan untuk mengirim Ardi pulang ke desa untuk mengunjungi neneknya. Kamu sudah jauh melangkah, Ardi. Namun, jangan lupakan dari mana kamu berasal dan siapa yang telah mendukungmu selama ini, ujar Pak Budi dengan penuh pengertian. Ardi merasa terharu dengan perhatian Pak Budi, yang sudah seperti ayah baginya. Ia tahu bahwa meskipun ia sudah berada jauh di kota, neneknya tetap menjadi bagian penting dalam hidupnya. Setelah beberapa waktu, kesempatan yang Pak Budi berikan untuk Ardi akhirnya datang. Ardi memutuskan untuk pulang ke desa, tempat ia dilahirkan dan dibesarkan, untuk menemui neneknya. Meskipun ia tahu bahwa itu hanya sementara, perjalanan pulang terasa begitu berat, penuh dengan perasaan campur aduk. Ardi telah jauh berubah. Dari seorang bocah miskin yang hanya bisa mengumpulkan barang bekas di pasar menjadi seorang pemuda yang kini berpraktik sebagai seorang dokter. Namun, dalam hatinya, ia tetap merindukan masa-masa sederhana yang ia jalani bersama neneknya di desa. Di desa, suasana masih sama seperti saat Ardi meninggalkan tempat itu. Jalan-jalan berdebu, rumah-rumah kayu yang berdiri kokoh meski sudah banyak yang usang, dan udara segar yang khas desa. Setiap langkah Ardi mengingatkannya pada kenangan indah yang pernah ia bagi bersama neneknya. Ia tahu neneknya telah bertahun-tahun berjuang untuk menghidupi mereka berdua, meskipun dengan segala keterbatasan. Betapapun Ardi telah meraih pencapaian besar, ia merasa bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada melihat neneknya tersenyum bahagia. Saat Ardi sampai di rumah, Bu Sumi, neneknya, langsung menyambutnya dengan pelukan hangat. Meskipun tubuh neneknya sudah semakin lemah dan rentah, senyum di wajahnya tidak pernah pudar. Bu Sumi masih ingat dengan jelas bagaimana Ardi dulu selalu membantunya di rumah, meskipun ia sendiri tidak pernah mengeluh. Ketika Ardi melihat wajah neneknya yang mulai keriput, rasa rindu yang dalam menghimpit dadanya. Ia ingin sekali berbagi semua pencapaian yang telah ia raih selama ini, tetapi entah kenapa, ada rasa takut yang datang. Takut bahwa semua yang ia capai mungkin tidak akan cukup bagi neneknya. Ardi, kamu sudah besar sekarang. Nenek bangga sekali padamu, kata Bu Sumi dengan suara yang masih terdengar lembut meskipun sudah banyak berkurang kekuatannya. Jangan lupakan nenek, ya? Nenek cuma bisa berdoa agar kamu sukses. Ardi, itu sudah cukup buat nenek. Ardi menatap neneknya dengan mata yang berkaca-kaca. Ia ingin mengatakan betapa besar rasa terima kasihnya, betapa banyak yang ia dapatkan berkat kasih sayang dan dukungan neneknya. Namun, ia hanya bisa tersenyum, menahan perasaan yang mulai meluap di dalam hatinya. Di desa ini, Ardi merasa kembali menjadi dirinya yang dulu, anak kecil yang hanya ingin membuat neneknya bangga. Meski ia tahu hidupnya kini telah berubah, tetap saja, nenek adalah tempat pulang yang tak bisa tergantikan. Malam itu, Ardi duduk di samping neneknya di beranda rumah, seperti yang sering mereka lakukan dulu. Mereka berbicara tentang banyak hal, tentang kehidupan, tentang harapan, dan tentang masa depan. Namun, ada satu hal yang Ardi tidak bisa ungkapkan, sesuatu yang membuat hatinya terasa berat. Meskipun ia telah meraih banyak, ia merasa bahwa kebahagiaan sejati akan selalu berhubungan dengan neneknya, yang selama ini selalu menjadi kekuatan terbesar dalam hidupnya. Hari-hari yang dihabiskan Ardi di desa terasa begitu berharga. Meskipun ia sudah dikenal luas di kota sebagai seorang dokter muda yang berbakat, tak ada tempat yang lebih menenangkan selain berada di samping neneknya. Ardi merasa hidupnya penuh dengan kesibukan dan tuntutan, tetapi bersama Bu Sumi, ia merasa tenang, jauh dari segala tekanan dan harapan orang lain. Ia merasa bahwa di sana, di desa yang sederhana ini, ia bisa kembali menemukan dirinya yang sesungguhnya.
seorang anak yang pernah merasakan kesulitan hidup namun tetap berjuang demi orang yang ia cintai. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Beberapa minggu setelah kepulangannya, Nenek Ardi mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang lebih besar. Suatu pagi, Ardi melihat neneknya terbaring lemah di ranjang. Tubuhnya tampak kurus dan wajahnya pucat. Meskipun Bu Sumi selalu mencoba tersenyum, Ardi bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Kesehatan neneknya semakin menurun, dan ia tahu waktunya semakin sedikit. Itu adalah pukulan yang sangat berat bagi Ardi, yang sudah merasa sangat terikat dengan neneknya. Ia merasa seolah-olah dunia yang telah ia bangun, dengan segala pencapaian dan kemajuan, menjadi sangat hampa tanpa keberadaan neneknya. Ardi tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan bahwa neneknya sudah terlalu tua dan tak bisa lagi bertahan dengan kondisi tubuh yang semakin melemah. Ia membawa Bu Sumi ke klinik yang ia dirikan di desa untuk memeriksakan kondisinya, berharap ada sesuatu yang bisa dilakukan untuk menyembuhkannya. Namun, setelah serangkaian pemeriksaan, dokter yang memeriksa Bu Sumi dengan hati-hati mengungkapkan hal yang sangat mengejutkan. Kondisi nenek Ardi sudah sangat parah. Penyakit yang dideritanya tidak dapat disembuhkan lagi, dan waktu yang dimilikinya hanya tinggal beberapa bulan saja. Mendengar kabar itu, hati Ardi hancur. Ia merasa seolah-olah seluruh dunia runtuh di sekitarnya. Semua yang telah ia perjuangkan, semua yang telah ia capai, terasa tak berarti jika ia tidak bisa menyelamatkan orang yang paling ia cintai. Ia tidak pernah membayangkan neneknya akan pergi begitu cepat. Setiap malam, Ardi duduk di samping neneknya, memegang tangan tua nenek yang sudah mulai dingin, merasakan setiap detik yang berlalu begitu berarti. Ardi berusaha mencari cara untuk membantu neneknya, mencari obat atau pengobatan alternatif, namun semua usahanya terasa sia-sia. Semua ilmu medis yang ia pelajari di kota, semua keterampilan yang ia miliki, tidak bisa memberikan jawaban yang diinginkan. Di tengah kesedihannya, Ardi merasa sangat terpojok. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Ia merasa telah kehilangan arah. Semua pencapaiannya seolah tidak ada artinya tanpa nenek di sisinya. Setiap kali melihat Bu Sumi tertidur dengan tenang, Ardi merasa kekosongan yang mendalam. Semua impian tentang masa depan yang telah ia rencanakan, tentang kehidupan yang lebih baik untuk neneknya, tiba-tiba terasa jauh dan tidak mungkin tercapai. Malam-malam Ardi semakin terasa sunyi dan penuh kepedihan. Setiap detik yang ia habiskan bersama neneknya kini terasa seperti waktu yang sangat berharga, namun juga penuh dengan rasa takut akan kehilangan. Ardi merasa seolah-olah berada di persimpangan jalan, di mana ia harus menerima kenyataan pahit bahwa neneknya tidak akan bertahan lebih lama lagi. Setiap kali ia memandang wajah Bu Sumi yang terbaring lemah, Ardi merasakan segenap perasaan cemas dan kesedihan yang datang bergelombang. Ia mencoba untuk tetap kuat, berusaha tidak menunjukkan kelemahannya, tetapi hatinya hancur melihat neneknya semakin rapuh. Namun, di balik rasa sakit itu, Ardi tahu ia harus menerima kenyataan. Seiring berjalannya waktu, Bu Sumi semakin jarang membuka mata. Tubuhnya semakin kurus, dan napasnya semakin lemah. Ardi merasakan kedalaman kehilangan yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Ia merasa tidak siap untuk menghadapi kenyataan bahwa neneknya yang telah mengajarinya tentang kehidupan, yang telah merawatnya dengan penuh cinta selama ini, akan segera meninggalkannya. Namun, meskipun hatinya penuh duka, Ardi tahu bahwa ia harus kuat, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk mengenang dan menghormati segala yang telah neneknya berikan. Pada suatu malam yang sunyi, ketika angin berhembus lembut melalui jendela rumah yang sederhana, Bu Sumi menghembuskan napas terakhirnya di pelukan Ardi. Ardi merasakan tubuh neneknya yang sudah kaku, dan meskipun hatinya terasa sangat hancur, ia tidak bisa menahan air matanya yang jatuh dengan deras. Ini adalah kehilangan yang sangat mendalam. Semua perjuangan Ardi, semua harapan yang ia punya untuk memberi neneknya kehidupan yang lebih baik, tiba-tiba terasa sia-sia. Ia merasa tidak ada yang bisa menggantikan posisi nenek dalam hidupnya. Dunia yang selama ini ia bangun dengan penuh kerja keras terasa hampa tanpa ada orang yang ia cintai di sisinya. Di saat-saat terakhir neneknya, Ardi berbisik lembut. "Nenek, terima kasih untuk semua yang telah nenek berikan padaku. Aku akan selalu mengingatmu,
Dan aku janji akan terus berjuang untuk orang-orang yang membutuhkan. Kata-kata itu keluar dengan penuh perasaan. Meskipun ia tahu bahwa neneknya tidak bisa mendengarnya lagi. Setelah neneknya meninggal, Ardi merasa seperti kehilangan separuh dirinya. Kehidupan yang ia jalani sebelumnya dengan penuh semangat tiba-tiba terasa sangat kosong. Namun, meskipun hati Ardi begitu hancur, ia tahu bahwa neneknya akan selalu hidup dalam ingatannya. Ardi membuat janji pada dirinya sendiri untuk terus mengabdi pada masyarakat, untuk membantu orang lain seperti yang pernah ia lakukan. Ia tahu bahwa meskipun neneknya sudah tidak ada lagi, semangat dan kasih sayang neneklah yang telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat dan peduli terhadap sesama. Ardi tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi ia bisa melanjutkan perjuangan neneknya dengan cara yang lebih besar, menjadi seorang penyembuh bagi mereka yang membutuhkan. Janji itu adalah satu-satunya hal yang membuatnya tetap tegak setelah kehilangan yang begitu besar. Kehidupan Ardi setelah kepergian neneknya tidaklah mudah. Setiap langkah yang ia ambil terasa lebih berat, dan setiap malam, ia masih merasakan kesedihan yang mendalam. Meskipun begitu, ia berusaha untuk terus maju, karena ia tahu itu adalah cara terbaik untuk menghormati neneknya yang telah mengajarkan begitu banyak tentang kasih sayang, pengorbanan, dan ketulusan. Bu Sumi mungkin telah tiada, tetapi semangat hidup dan kasih sayang neneknya tetap hidup dalam diri Ardi, membimbingnya untuk melanjutkan perjuangannya. Ardi kembali ke kota, melanjutkan karirnya sebagai seorang dokter muda yang kini sudah dikenal luas. Ia membuka klinik baru di sebuah kawasan yang lebih ramai, membantu banyak orang yang membutuhkan pertolongan medis. Setiap kali ia membantu seorang pasien, ia merasa seperti neneknya sedang ada di sana, melihat dan memberi restunya. Ardi mulai mendapatkan pengakuan atas kemampuannya, tidak hanya karena pengetahuannya yang luas, tetapi juga karena hatinya yang penuh dengan empati dan keinginan untuk menolong sesama. Banyak orang yang datang kepadanya, percaya bahwa Ardi bisa memberi mereka harapan yang mereka butuhkan. Namun, meskipun Ardi telah berhasil mencapai banyak hal, ia tidak pernah merasa puas. Ia tahu bahwa pencapaiannya ini tidak hanya miliknya, tetapi juga berkat doa dan pengorbanan neneknya. Setiap kali ia merasa lelah atau ragu, ia teringat akan kata-kata neneknya yang selalu mengajarkan untuk tidak menyerah dan untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Itu adalah prinsip yang membimbing hidup Ardi, meskipun ia tidak lagi memiliki nenek di sisinya. Pada suatu hari, Ardi menerima kabar bahwa sebuah rumah sakit besar di luar kota ingin mengajaknya bekerja sebagai kepala bagian pengobatan alternatif, suatu pekerjaan yang menawarkan gaji yang sangat besar. Namun, meskipun tawaran itu sangat menggiurkan, Ardi merasa bingung. Ia tidak ingin meninggalkan desa dan masyarakat yang telah mendukungnya selama ini. Di sisi lain, ia tahu bahwa menjadi bagian dari rumah sakit besar akan memberinya kesempatan untuk membantu lebih banyak orang. Di malam hari, Ardi duduk di depan rumahnya, menatap bintang-bintang yang berkilau di langit. Ia merasa neneknya seolah hadir di sana, mengingatkannya akan semua nilai yang telah ia ajarkan. Apapun yang terjadi, kamu harus tetap setia pada dirimu sendiri, Ardi. Bisik Ardi dalam hati, seperti neneknya berbicara padanya. Akhirnya, Ardi memutuskan untuk tetap tinggal di desa dan membuka lebih banyak klinik di berbagai tempat yang membutuhkan. Ia merasa inilah jalan hidupnya, menjadi seseorang yang tidak hanya menyembuhkan tubuh, tetapi juga hati mereka yang terluka. Meski perjalanan hidupnya penuh dengan lika-liku dan tantangan, Ardi kini merasa bahwa ia telah menemukan tujuan sejati. Bukan karena pujian atau pengakuan, tetapi karena ia bisa membantu orang lain, seperti yang neneknya ajarkan. Bu Sumi mungkin telah tiada, tetapi warisan kasih sayangnya tetap hidup dalam setiap langkah Ardi. Dan itu, bagi Ardi, adalah hal yang paling berharga.